dengan Minton and Partners Law Firm. Malam ini kita bicara bank jual piutang lewat CESI. Apa debitur wajib bayar? Teman-teman, malam ini kita tidak berbicara dengan emosi, teman-teman. Dan kita tidak berbicara dengan dengan nada keras, teman-teman. Oke, baik, yang buat teman-teman baru masuk ya, buat teman-teman yang baru bergabung, terima kasih. Ada Bunda, ada Esther, ada Ai, ada Sakra yang baru bergabung, ada Randa, ada Lin, ya, ada Nata, ya. Oke, teman-teman, bank jual piutang lewat CESI. Apakah debitur wajib bayar? Ya. Malam ini kita tidak berbicara dengan emosi, kita tidak berbicara berdasarkan ketakutan, ya. Kita berbicara berdasarkan hukum, teman-teman. Topiknya sederhana, ya. Bank menjual piutang lewat CESI. Pertanyaannya satu, teman-teman. Apakah debitur tetap wajib membayar? Sebelum saya jelaskan, saya ingin tahu dulu yang hadir di sini, ya, teman-teman. Yang pernah menerima surat pengalian piutang, ketik CESI. Yang belum pernah, ketik belum. Kita diskusi interaksi ya, teman-teman ya. Ya, ada Asmi yang baru bergabung, ada ada Andi, ada Kanavaro, ya. Terima kasih teman-teman malam ini sudah bergabung di TikTok Advokat Minton, ya. Jadi teman-teman ini mendapatkan ilmu yang menarik ya dalam hal CESI ya, atau pengalian piutang. Ya, baik. Saya lihat banyak yang sudah pernah mengalami ya, teman-teman. Artinya malam ini topiknya betul-betul relevan ya. Ya, teman-teman, sebelum kita nanti interaksi ya, kita tanya jawab ya, teman-teman. Saya mau kasih tahu tentang landasan hukum ya, CESI ya, atau pengalian piutang. CESI itu diatur dalam pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, di pasal 1 ditulis, teman-teman, penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat suatu akta otentik atau di bawah tangan dengan nama hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Itu yang pasal 1, teman-teman. Nah, pasal 2-nya adalah penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya, teman-teman. Jadi intinya pasal 613 ayat 1 itu bicara akta, teman-teman, akta pengalian piutang. Nah, yang poin 2 adalah pasal 2, intinya di pasal 613 KUHP ayat 2 itu terkait pemberitahuan ke debitur, teman-teman, atau surat pemberitahuan pengalian piutang. Ya. Secara hukum ya, teman-teman ya,
secara hukum yang berubah adalah pihak yang menagih. Yang tidak berubah adalah kewajiban utangnya. Utang tidak hilang karena berpindah tangan, teman-teman. Ya. Sekarang saya tanya, teman-teman ya. Kalau ada pihak baru menagih tanpa bukti jelas, menurut teman-teman harus langsung bayar atau enggak? Ketik 1 langsung bayar, ketik 2 perlu dicek dulu. Saya melihat respon teman-teman ya. Ya, terima kasih buat ya, ada Marimar, ada Mr. Yu ya, yang sudah bergabung ya, teman-teman. Ya, kalau saya lihat mayoritas jawab 2 ya. Jadi adalah perlu dicek dulu. Dan itu benar, teman-teman. Dalam hukum, pembayaran kepada pihak salah itu bisa beresiko. Ya. Teman-teman, saya akan menjelaskan ya ruh ya atau inti daripada cesi ya, teman-teman. Dalam cesi itu ada 2 unsur penting. Yang pertama adalah harus ada akta tertulis pengalihan yang sah antara kreditur yang lama ke kreditur yang baru. Itu biasanya ada namanya akta cesi, teman-teman, atau ada akta yang kedua, akta perjanjian jual beli piutang atau PJBP. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, harus diberitahukan kepada debitur, ya, atau dalam hal ini si kreditur baru ya memberikan surat pemberitahuan pengalihan hutang, si cesor atau pihak ketiga. Nah, banknya atau lembaga keuangan selaku kreditur lama itu juga wajib, teman-teman, memberikan surat pemberitahuan pengalihan piutang. Ya. Jadi kreditur lama kasih pemberitahuan, yang baru juga mesti kasih surat pemberitahuan pengalihan piutang, teman-teman. Nah, Bang, ada yang DM saya, teman-teman ya. Bang, ada nggak sih kreditur baru ataupun kreditur lama yang tidak memberikan surat pengalihan piutang? Ada, teman-teman. Dan juga ada jurisprudensinya, ya, ada putusannya, teman-teman. Kita lihat sekarang yang lagi rame ya, itu ada contoh nyata, teman-teman ya, pengalihan piutang tanpa pemberitahuan pengalihan piutang. Di kasus Binjai, teman-teman ya, ini saya ambil dari media Sumut Post ya, kasus Binjai ya. Jadi intinya begini, debitur itu meninggal tahun 2017 ya. Ini debitur sudah meninggal dunia, teman-teman ya. Nah, bank ya melakukan pengalihan piutang atau cesi di tahun 2022 ya. Jadi debiturnya meninggal 2017, dijual itu tahun 2022. Nah, yang menariknya, teman-teman, ahli warisnya itu tidak pernah diberitahu secara resmi. Ini kesalahan fatal, teman-teman. Ya. Nah, bank tidak dapat ya. Terima kasih buat Nata ya untuk hadiahnya ya. Saya lanjutkan, teman-teman. Bank tidak pernah menunjukkan bukti pemberitahuan. Nah, apa yang terjadi?
si debitur ya melalui ahli waris itu menggugat banknya di pengadilan, teman-teman. Ya, ini yang rugi siapa? Yang rugi banknya. Ya, padahal cuma selembar kertas, banknya nggak ngasih surat pemberitahuan pengalian piutang. Ya, pertanyaannya sederhana, teman-teman. Apakah pengadilan akan memenangkan ahli waris? Jawab ya kalau teman-teman bisa menang, atau jawab tidak kalau menurut teman-teman itu nggak bisa menang. Ya. Nah, kasus ini masih berlanjut, teman-teman, sampai sekarang ini yang di Binjai, dan belum ada putusan akhir tertulis yang dipublikasi. Namun ya, secara hukum saya melihat posisi hukum ahli waris kuat. Kenapa? Karena dalam hukum perdata ya, di pasal 613 tadi ya, di ayat 2 mensyaratkan pemberitahuan untuk mengikat debitur atau pengganti. Jadi harus kasih surat pemberitahuan pengalian piutang. Jadi di kasus Binjai ya, teman-teman, ahli waris itu menggugat karena bank melakukan cesi setelah debitur meninggal dan tanpa pemberitahuan kepada ahli waris. Nah, bank tidak bisa menunjukkan bukti bahwa ahli waris atau debitur mendapat pemberitahuan itu. Nah, ini menjadi persoalan hukum yang serius, teman-teman. Ya, diskusi kita ini interaksi, teman-teman ya. Sekarang saya buka 3 pertanyaan cepat, tulis singkat, saya akan jawab dengan tegas, teman-teman. Ya. Saya tunggu apakah teman-teman ada pertanyaan. Ya, ada Rudi Parulian yang baru bergabung, Handoko, Marimar. Oke, dari Marimar, mau tanya apakah kreditur lama tidak memberitahu kreditur bahwa akan dicesi, apakah sah? Ya, kalau debitur lama nggak memberitahu tidak sah, Marimar. Ya, itu melanggar pasal 613 KUH Perdata ayat 2. Itu bisa digugat secara hukum. Dan potensinya di pengadilan itu menang. Baik dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun sampai Mahkamah Agung. Oke, teman-teman, ada lagi pertanyaan? Saya tunggu 2 lagi pertanyaan, teman-teman. Ada Jekyun sudah bergabung. Oke, Marimar. Oke, terima kasih sama-sama Mbak Marimar ya. Ada Nata yang baru bergabung. Kemudian Asihi ya, teman-teman yang baru bergabung. Ada Biandra 098 ya. Oke, baik, saya akan lanjutkan ya, teman-teman ya, kalau masih belum ada pertanyaan ya. Sekarang teman-teman jujur,